Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan Perang Dingin. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sangai Putu Oktavia Putri, nomor absen 44 dari kelas 12 IPS 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Dofan Prawira Negara dari kelas 12 IPS 4 absen 10. Ya, Niwian Cita Susanti, nomor absen 38. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Mahatma Aristana, nomor absen 26 dari kelas IPS 4. Perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya NATO dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negaranya Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian membentuk Comecon bersama Sekutu Timur. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Fakta Warsawa. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lain memilih untuk tetap netral dengan mendirikan non-blok. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Khusus Perang Dingin. A. Sistem aliansi. 4 ciri khusus Perang Dingin sistem aliansi. 1. Pembentukan The Communist Information Bureau Kominform. Kominform merupakan organisasi ekonomi untuk negara komunis dan macam-macam yang sama artinya dengan Blok Timur, tetapi banyak termasuk komunitas ekonomi Eropa. 2. Pembentukan NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. 3. Pembentukan Fakta Warsa. Fakta Warsa adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. 4. Pembentukan Gerakan Non-Blok GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beranalisi dengan kekuatan besar apapun. Yang berjudul Perebutan Homogeni atau Kekuasaan. Perebutan kekuasaan Barat dan Timur. Yang pertama, kalahnya Jepang dari sekutu menyebabkan wilayah Manchuria dan Korea diduduki Uni Soviet, hingga berdampak semakin kuatnya Uni Soviet di daratan Cina dan Korea. Yang kedua, menurut Konferensi Yalta,
maka semenanjung dibagi menjadi dua, yaitu di bagian utara di bawah kekuasaan Kim Dae-sung menjalankan pemerintahan atas dasar pemikiran komunis, sementara di sebelah selatan Amerika memilih Ray Sigmund sebagai orang menjalankan pemerintahan atas dasar-dasar demokrasi. Akibat perbedaan ideologi ini, terjadilah Perang Saudara di Semenanjung Korea pada tanggal 25 Juni 1950, dan ini menjadi titik balik dari Perang Dingin. Yang ketiga, semakin kuatnya komunisme di Cina karena bantuan senjata dari Uni Soviet yang berasal dari Jepang. Semakin kuatnya komunisme di Cina menyebabkan berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Yang keempat, apa yang dilakukan Cina dan Uni Soviet semakin mengancam kehidupan di Asia Tenggara. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat perlu membantu negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Amerika Serikat memutuskan membantu negara Prancis yang pada saat itu melawan Vietnam, dibantu oleh Uni Soviet dan RRC, dengan harapan Vietnam tidak jatuh ke tangan komunis. Tetapi Vietnam menang dan secara otomatis Vietnam berada di bawah kekuasaan kaum komunis. Yang kelima, jatuhnya Vietnam di tangan kekuasaan komunis memungkinkan negara-negara di Asia Tenggara jatuh kekuasaan komunis. Perjanjian Jenewa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik antara kaum komunis dan non-komunis yang membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Selatan. Upaya ini tidak membuahkan hasil dan tidak berada di bawah kekuasaan kaum komunis. Yang kelima, jatuhnya Vietnam di tangan kekuasaan komunis memungkinkan negara-negara di Asia Tenggara jatuh kekuasaan komunis. Perjanjian Jenewa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik antara kaum komunis dan non-komunis yang membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Selatan. Upaya ini tidak membuahkan hasil dan tidak mendatangkan kepuasan untuk mengakhiri konflik yang saling bertentangan di Vietnam. Yang keenam, setelah bertahun-tahun diperjuangkan, akhirnya pada tahun 1976 Vietnam dipersatukan di bawah kekuasaan komunis. Vietnam mendirikan Persatuan Indochina yang diberi nama Federasi Indochina di bawah kekuasaan komunis, yang menjadi ancaman bagi militer dan ideologi negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketujuh, di Asia Tenggara terjadi rivalitas antar kaum komunis dan Kamboja. Mengenai masalah ini, Kamboja Pol Pot menolak usul penyelesaian konflik perbatasan melalui forum PBB. Yang kedelapan, pertentangan ideologi antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi juga di Amerika, di mana Presiden Kuba Fidel Castro mendirikan negara komunis di Kuba. Tindakan ini tentu saja mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat dengan upaya mensponsori invasi. Dari kegagalan, titik ketegangan Perang Dingin ini terjadi di Teluk Babi pada tahun 1961. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Di negara kawasan Amerika Tengah lainnya seperti Nicaragua juga dikuasai oleh kaum komunis, di mana Nicaragua sejak 1970 sampai 1990 dikuasai oleh kelompok gerilyawan komunis Sandinistan, Front Pembebasan Nasional Sandinistan.
10. Di Afrika, sayap kiri militer telah menguasai pemerintahan di Ethiopia antara tahun 1974 sampai 1990. Sistem pemerintahan sosialis membuat negara tersebut bersekutu dengan Uni Soviet di Angola dan Mozambik sejak 1975 sampai 1990. Kelompok gerilya Marxist-Leninis penguasa pemerintah. 9. Di Afghanistan 1978, pemerintahan berhaluan komunis pimpinan Nur Muhammad Tariki berhasil membangun Dawn Can melalui kudeta berdarah. Untuk menyelamatkan rezim komunis di Afghanistan yang saat ini mendapatkan perlawanan dari kelompok pimpinan Hafizullah Amin, maka Uni Soviet pada Desember 1979 melakukan invasi militer ke Afghanistan. Selama peperangan Perang Dingin berlangsung, kedua negara adik kuasa tidak pernah terlibat secara langsung dalam suatu konflik peperangan secara terbuka. Mereka selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersangkutan. Mereka juga memberikan bantuan persenjataan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat negara-negara yang sedang bersangkutan. C. Perlombaan teknologi. Persaingan IMT antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur. Dulu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniatur komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Serikat dan Uni Soviet untuk mendapat gelar pionir di luar angkasa. Yang pertama, ke ruang angkasa. Manusia pertama yang berhasil berada di ruang angkasa adalah Yuri Gagarin pada 12 April 1961. Kosmonaut ini terbang dengan Vostok. Gagarin juga menjadi manusia pertama yang berhasil mengelilingi bumi dengan pesawat ruang angkasa. Yang kedua, wanita pertama ke ruang angkasa, Valentina Tereshkova. Wanita pertama di luar angkasa yang mengorbitkan selama 3 hari pada 16 Juni 1963 di kegiatan spionase. Perebutan hegemoni selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap berbagai kawasan baik di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika selalu didukung oleh kegiatan agen intelijen yang mereka miliki. Kegiatan spionase atau mata-mata tercermin dari tindakan yang dilakukan oleh agen spionase kedua belah pihak, yaitu antara KGB dan CIA. KGB merupakan dinas intelijen sipil atau dinas rahasia Uni Soviet, sedangkan CIA yang merupakan dinas rahasia Amerika Serikat yang bertugas untuk mencari keterangan tentang negara-negara asing tertentu. KGB dan CIA selalu berusaha untuk memperoleh informasi rahasia mengenai segala hal yang menyangkut kedua belah pihak atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak, yang juga membantu terciptanya berbagai ketegangan di dunia. Misalnya, CIA turut membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk melakukan serangan ke Kuba tahun 1961 yang disebut insiden Teluk Babi. Di pihak lain, Uni Soviet memberikan dukungan kepada Fidel Castro atau Presiden Kuba dalam menghadapi invasi tersebut. Terima kasih tugasnya, Bu. Presentasi dari kami. Bila ada salah pengucapan, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.